Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini akan melanjutkan materi. Jadi minggu kemarin itu sampean sudah mendesain yaitu website, yaitu yang meliputi ada data kita ya, dari data pengajar. Kemudian yang berikutnya ada halaman berikutnya itu ada apa namanya? Ya ada data pengajar, terus kemudian ada agenda kelasnya ya. Agenda kelas yang kemarin saya berikan contoh, ada agenda hari ini, kalender kegiatan lah ya. Ada kalender kegiatan yang isinya itu mungkin bentar loading ya. Di halaman muka ada kalender kegiatan, ada hari Senin, kemudian hari Selasa, dan seterusnya. Nanti baiknya ini dilengkapi lah, hari Senin, Selasa yang masih dua. Contohnya ya mungkin cuma dua, tapi kalau sampean ya jangan dua lah, sampean lengkapi jadi satu minggu, misalkan 5 hari kerja ya sampai Jumat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi beberapa koreksi itu saya lihat, oh ternyata cuma dua. Contohnya dua ya jangan dikasih dua, kasih tiga. Nah, setelah ini kita akan mendesain lagi. Jadi tidak hanya kita membuat kegiatan, tapi kita juga akan membuat materi. Jadi nanti kita akan upload materi. Jadi buat tambahan lah materi. Nanti kan bisa ada banyak di sini. Ada banyak pilihannya kan ada banyak. Jadi di materi ini bisa pilihannya ke depan itu kita bisa menampilkan YouTube, bisa memberikan dokumen, kemudian ada spreadsheet itu Excel ya. Atau mungkin kita bisa memberikan ini kalau di formulir. Nah, formulir itu digunakan untuk mendesain tugas, memberikan tugas kepada siswa kita. Nah, untuk adapun tugasnya ya kurang lebih sebagai berikut tugasnya. Jadi tugasnya itu sudah saya siapkan di Google Classroom. Jadi nanti sampai buka di Google Classroom. Ini sudah saya siapkan di Google Classroom itu saya siapkan. Oh, ada dokumennya ya. Jadi itu sudah saya siapkan di Google Classroom. Nanti boleh sampean buka di Google Classroom. Ini masih saya draft ya. Jadi posisi saya ngerekam ini posisinya itu masih posisi ngedraft, belum saya unggah karena nunggu video ini selesai. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ini saya posisikan. Kita akan membuat soal tapi menggunakan Google Form. Jadi Google Form itu kita gunakan untuk membuat tugas. Entah itu tugasnya berupa soal siswa kita. Tentunya kalau anak PAUD pasti dibantu oleh orang tuanya. Jadi kita nanti wajib menyediakan dua tampilan. Satu untuk dikerjakan oleh anaknya, satunya digunakan untuk siswanya. Jadi mungkin tampilannya seperti ini. Jadi kita mau buat ya, kebetulan ini temanya mungkin tema tubuh kita, apa tema panca indera ya. Jadi ada berapa jumlah mata, jumlah hidung, telinga, terus bawahnya itu ada memasangkan. Nah, kurang lebih kalau dibuat soalnya seperti ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mendesain soal yang seperti ini tapi menggunakan Google Form. Jadi nanti Google Form ini akan kita taruh di dalam website kita, website untuk gunakan untuk mengajar. Nah, tidak langsung kita menempelnya mudah, tapi kita hari ini pelan-pelan dulu aja, pelan-pelan, yaitu bagaimana membuat website menggunakan membuat website, buat soal dengan menggunakan Google Form. Walaupun yang model seperti ini banyak sekali mahasiswa yang kurang lebih sudah banyak yang bisa lah, banyak mahasiswa yang bisa membuat ini. Nah, tapi ini harus saya ajarkan sendiri. Nah, saya membuat desain website ini menggunakan HP, tapi lebih tepatnya itu menggunakan tablet ya. Jadi saya menggunakan tablet untuk membuat desain ini. Jadi karena tablet ya kan basisnya Android. Oleh karena itu nanti kalau kita membuat Google Form di Android, saya pakai browsernya Mozilla. Nanti ya nggak bisa ini membuat Google Form nggak bisa. Jadi supaya bisa gimana? Maka tampilan browsernya ini kita ubah. Kita ubah menjadi situs desktop. Jadi kita ubah dulu menjadi situs desktop dulu. Nah, kalau dia berubah menjadi tampilan desktop atau tampilan di PC, nah kurang lebih nanti kita bisa mendesainnya. Nah, saya siapkan tadi aplikasi TIK PAUD. Jadi nanti kita klik ini. Ya, ini sambil saya itu ingin membuktikan bahwa sekarang itu ya laptop itu penting nggak penting kalau digunakan untuk ngajar. Kalau saya itu sekarang
problemnya itu adalah di waktu. Jadi mendesainnya mudah, waktunya aja yang ya karena aktivitasnya sudah mulai banyak waktunya, jadi sangat sedikit sekali. Jadi mohon maaf kalau TIK itu sering kosong atau mungkin materinya belum tersampaikan dengan lancar karena saya masih adaptasi dengan tugas yang baru. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau sudah tampilan seperti ini, maka kita akan membuat Google Form. Caranya ya ada tekan tombol plus baru. Ini letaknya, kelihatan nggak? Ini di sebelah sini. Nah ini, nah di kursor saya ada tekan tombol plus baru, itu diklik aja. Nanti pilih yang Google Formulir. Nah ini kita klik Google Formulir. Nah kita buat di Google Form. Tadi misal kita beri nama dulu. Formulir tanpa judul ya, kita yang atas ini kita berikan judul. Nah, biar formulirnya ada judul, misalkan soal. Nah, soal apa ini? Soal anak PAUD. Nah, anak PIAUD. Nah, kayak gini. Nah, ini kayaknya yang gambar itu baiknya saya download dulu ya, biar lebih enak ya. Karena kalau nggak di download ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa dibuat berdampingan, jadi harus buka slide gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa di download, mudah-mudahan ya. Oh bisa mundur. Oke, ini kita buka saja. Oke, tampilannya nanti. Nah, kalau gambarnya lebih enak. Nah, kita akan membuat soal ini di dalam menggunakan Google Form. Nah, kembali lagi ke materinya. Jadi ini biar enak, ini saya buat. Oh nggak bisa dibuat berdampingan ya, ya yang tadi itu gambarnya tadi bisa nggak ya? Coba kita buka di galeri ya. Maklum laptopnya baru ya. Nah jadi sombong sekali Pak ya. Bukan sombong, memang realita ya sah. Nah ini kita buat berdampingan aja, kita buat pop up. Nah kalau pop up kan lebih enak kan, lebih enak, tidak perlu bolak-balik. Nah ini kita akan membuat ini Google Form. Nah, Google Form ya dengan tampilan pop-up-nya, dengan tampilannya kurang lebih seperti berikut. Kita membuat soalnya. Nah, sebelum masuk ke soal ini, kita siapkan dulu setelannya. Jadi ada pertanyaan di atas ini. Di bagian atas ini kan ada 3 ya, pertanyaan, jawaban, setelan. Ya kita pilih setelan. Nah, kalau membuat soal, jangan lupa ini dijadikan sebagai bahan kuis. Jadi kalau bedanya apa Pak? Bedanya itu kalau kuis itu kita bisa memberikan bobot dinilai. Tapi kalau nggak kuis, ya tidak bisa dibobot nilai. Ini kalau pakai Chromebook lebih enak. Jadi kalau Chromebook itu dia nggak bisa buka tab yang lain. Jadi harus pakai itu. Harus di situ terus. Nah kita buat yang sederhana aja. Jadi jadikan sebagai kuis dulu, jangan lupa dicentang. Nah, jadi di setelan masuk sebagai kuis. Nah option soalnya apa saja Pak? Option pertama, berapa jumlah mata yang kita miliki. Jadi ditulis di situ. Nah kita tulis di sini. Nah, kita tulis di pertanyaan judul, berapa jumlah mata yang kita miliki. Nah ini saya pakai tablet, cuma ada bantuannya keyboard. Jadi kita buat opsinya ada 3, 2, 3, 1, tapi dalam bentuk tulisan ya. 2 tambah option 3, kemudian ada lagi tambah option 1. Jadi soalnya nggak usah ABCDE, untuk anak PAUD ya 3 aja cukup. Jawaban yang betul yang mana anak-anak? Mata ada berapa? Nah kita buat ini 2. Nah ini kita beri kunci jawaban. Kita centang ini kita kunci jawaban, kita klik. Jawabannya adalah 2. Nah poinnya berapa ini? Tadi ada berapa soal sih? Soalnya ada 5 tambah 5 10. Berarti ini kita buat totalnya 100 ya. Berarti ini nilainya adalah 10. Nah gitu, kalau sudah klik selesai. Oke, nomor 1 sudah kita buat. Nah sekarang kita akan membuat soal nomor 2. Bentuknya juga sama. Nah, boleh kita pakai tanda plus atau kita pakai duplikasi. Kalau ABC nya 3 semuanya,
Saya cenderung pakai ini aja, duplikat. Tapi kalau nanti lama, nggak tahu kalau pakai tablet kan agak lama ya. Kalau pakai tablet lama ya kita buat plus. Kalau agak batuk. Soal yang kedua, nah, soal kedua itu adalah berapa jumlah hidung yang kita miliki. Nah, kita tulis berapa jumlah hidung. Nah, berapa jumlah hidung yang kita miliki? Jumlah hidung yang kita miliki. Nah, kita buat seperti ini. Ya, optionnya ya jelas saja 1, 2, 3 aja. 1. Nah, ini 2. Yang terakhir 3. Nah, kemudian kunci jawabannya apa? Hidung jawabannya adalah 1. Kalau kita klik 1, poinnya adalah 10 dan seterusnya. Kita nanti akan membuat pertanyaan ini sebanyak 5 ya. Yang nomor 4 mungkin nanti di video ini akan saya coba skip ya. Jadi pertanyaan yang berikutnya itu adalah berapa jumlah telinga? Berapa jumlah telinga? Nah, nanti kita memberi petunjuk kepada orang tua itu untuk menanyakan ke siswanya nanti menjawab. Nah, berapa jumlah telinga? Nah, ini kita ganti. Nah, ini kan bentuknya pilihan ganda ya. Kita option jumlah telinga, kita tulis apa dulu? Oh, berapa jumlah telinga? Nah, telinga ya 1, ada lagi 2, terus kemudian ada 3 ya. Kita buat yang serupa. Jangan lupa kunci jawabannya di klik jumlah telinga ada 2, poinnya berapa? 10 dan selanjutnya. Jadi kita akan membuat soal ini nanti sebanyak 5 ini. Nah, bisa dipahami. Nah, kemudian soal yang poin B ini adalah pasangkan dengan jawaban yang sesuai. Jadi kita nanti biasanya kalau untuk anak-anak nanti kan dipasangkan. Ini mata, pasangannya dengan apa? Mata gunanya untuk apa? Untuk berjalan kan juga mungkin kan. Nanti mata pasangannya dengan melihat. Nah, bagaimana kalau modelnya seperti ini, memasangkan tapi kita menggunakan Google menggunakan Google Form. Nah, jadi kalau nanti pakai memasangkan seperti itu dengan menggunakan Google Form, itu kita mainnya tidak lagi pakai ABC, tapi pakai yang mana Pak? Nah, pakai yang jenisnya kayak gini. Nah, ya, ini ada nggak ya di sini? Aduh, buatnya terlalu banyak ya, terlalu banyak. Jadi ini awalnya pertanyaan ya. Pertanyaannya itu kita ubah. Jadi kita ubah jadi kisi pilihan ganda. Jadi kita buat kisi pilihan ganda. Ini saya tadi ngekliknya double. Oh, dihapus, ini ada tombolnya ya. Hapus. Jadi kita buat kisi pilihan double. Nah, pasangannya itu adalah yang sebelah baris. Jadi kalau dibuat besar gini, jadi ada yang namanya baris itu yang ini. Jadi ada yang namanya baris, ini yang baris. Aduh, salah, buatlah. Jadi ada yang baris, ada yang kolom. Nah, nanti mata, hidung, telinga kita jadikan baris, kemudian berjalan, bicara, mencium, mendengar itu sebagai kolom. Jadi kita buat pasangannya. Jadi pasangannya kurang lebih seperti ini. Barisnya itu adalah apalagi lupa saya tadi. Nah, ini kayaknya perlu di pop up lagi ya, perlu di pop up. Nah, ini biar nggak bolak-balik. Nah, nanti yang pertama barisnya itu adalah mata. Nah, harus di sini ada mata, kemudian ada hidung. Aduh, salah. Ini ada hidung, terus kemudian ada lagi telinga. Nah, kita buat seperti ini. Terus kemudian ada kaki. Nah, terus yang terakhir adalah mulut. Nah, mulut. Sekarang kita pasangkan yang baris mata. Nah, ini ada pilihannya, kita acak ya. Berjalan, kemudian berbicara. Nah, kemudian ada lagi melihat, terus kemudian ada mencium. Nah, yang terakhir ini adalah mendengar. Jadi kita buat pilihannya. Nah,
Terus kunci jawabannya jangan lupa diisi. Nah, kunci jawabannya kita isi. Mata fungsinya untuk melihat. Nanti kalau anaknya menjawab ini, poinnya berapa? 10. Kemudian hidung untuk mencium. Nah, ini ditekan dulu. Nah, ini poinnya baru 10. Kemudian telinga untuk mendengar. Nah, nanti kalau belum tahu Pak fungsi telinga untuk apa Pak? Nah, kalau bisa dibabri ya. Nah, kaki fungsinya untuk berjalan. Nah, ini kita beri poin 10. Ini kita beri poin 10. Nah, ini sudah selesai. Jadi bentuk yang soal yang kayak yang tadi, mana tadi soalnya hilang ya. Jadi bentuk soal yang seperti ini tadi, nah, yang kayak gini tadi, nah, bentuk soal yang seperti ini, yang pasangan pun juga bisa digunakan dalam bentuk Google Form. Nah, mungkin ini perlu diberi penjelasan lah ini ya. Pasangkan dengan jawaban yang sesuai. Jadi kita beri pasangkan dengan jawaban yang sesuai. Jawaban yang sesuai. Nah, jadi ini harus kita buat desain. Jangan lupa pilihannya adalah isi pilihan ganda. Nah, mungkin option yang terakhir kadang-kadang itu kita butuh jawabannya yang ditulis oleh orang tua itu perlu bukti enggak. Jadi misalkan kita membuat desainnya dua, satu Google Form yang nanti dibantu oleh orang tua ngisi, yang kedua kalau anak-anak PAUD kan nggak mungkin ngisi sendiri ya, jadi mesti ada bantuan dukung orang tua. Terus kemudian hasil cetaknya yang sudah diisi itu diupload oleh orang tua. Kalau nguploadnya di WhatsApp, waduh, kita selaku guru WhatsApp kita harus senantiasa harus serang kosong, karena ya gambarnya itu kan terus bertambah banyak. Nah, supaya tidak membebani HP, kadang-kadang uploadan hasil pekerjaan itu ya lebih baik dicantumkan pakai Google Form ini. Jadi caranya gimana? Ini diganti, tidak pilihan ganda tapi pilih upload file. Izinkan responden untuk mengupload file ke drive kita. Ya, kita pilih lanjutkan. Jadi kita mengizinkan untuk upload file. Nah, kita beri pertanyaan. Kita beri penjelasan, upload hasil pekerjaan siswa. Pekerjaan siswa. Nah, jadi mungkin kita batasilah file tertentu apa aja. Jadi biar nggak upload yang aneh-aneh ya, kita pilih misalkan dokumen, apa PDF, apa gambar, misalkan kita nggak butuh video ya nggak usah. Nah, ukuran maksimalnya ya boleh kita batasi 10 MB. Cuma ya kadang-kadang daripada kita pertanyaan, Bu ini kok nggak kuat ini uploadnya, kadang HP orang tua itu kan pikselnya besar ya, kita naikkan aja lah 100 MB. Nah, jangan lupa semuanya itu wajib diisi. Jadi di setting wajib diisi semuanya. Jangan sampai ada yang kosong. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana membuat soal itu menggunakan bantuan Google Google Meet tadi. Nah, kurang lebih jangan lupa ini di setting semuanya ya. Wajib diisi biar enak. Nanti kalau ini tadi belum, ini wajib diisi semuanya. Nah, ini kalau sudah dibuat langsung, oh iya ada yang belum ini, saya lupa ini. Yang awal tuh harusnya kita beri identitas dulu ya. Kita buatkan nama siswa. Ini jawaban singkat ya. Nama siswa, terus apa biasanya ya? Nama kelasnya ya. Kalau PAUD kan nggak perlu nim-niman kan. Kelas apa? Kelas PAUD apa? Nah, kelas kita pilih jawaban singkat. Kelas apa, jangan lupa ini dibuat ini. Kalau email kayaknya kita nggak butuh ya, karena jumlah siswa di PAUD itu kan nggak mungkin lebih dari 40 ya, cuma 20, 30. Nah, karena itu mungkin kita kan sudah punya daftar hadirnya, cukup butuh ini aja. Nah, nanti setelah ini baru kita bagikan ke siswanya. Nah, bagikan ke siswa nanti lewat apa, kita taruh di website yang sudah kita desain sebelumnya. Nanti untuk menempelkan ke dalam websitenya akan saya pandu lewat materi yang selanjutnya, tidak materi untuk saat ini. Mungkin seperti itu pertemuan hari ini. Nanti akan saya berikan tugas di GC ya, kurang lebih membuat soal dalam bentuk Google Form. Nah, bentuk Google Form. Jadi sekian dari saya.
untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.